Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan memulai renungan yang akan dipimpin oleh Misuti. Tapi sebelum itu, mari kita mendengarkan satu lagu pujian yang berjudul Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman untuk kemarin malam sampai pagi hari ini. Dan berkati Misuti yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga murid-murid agar mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Misuti. Terima kasih Ethan yang sudah memimpin pujian dan doa pembukaan pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Misuti berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini, sebelum kita mengikuti penilaian tengah semester, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah lega. Dan firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dan ayat emasnya diambil dari ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak-anakku semuanya, apa yang biasanya dirasakan oleh orang yang berbuat salah? Kalau kita melakukan kesalahan, biasanya apa yang kita rasakan? Nah, ini yang biasanya muncul. Menyesal, merasa bersalah ketika sudah melakukan kesalahan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang biasanya paling dibutuhkan oleh orang yang sudah melakukan kesalahan? Yang paling dibutuhkan adalah dimaafkan atau diampuni. Ketika kita melakukan kesalahan, lalu kesalahan kita sudah dimaafkan, diampuni, pasti akan muncul perasaan bahagia, muncul perasaan lega. Hal yang sama juga dirasakan oleh Zakheus. Zakheus adalah seorang yang punya profesi sebagai pemungut pajak. Profesi ini adalah profesi yang membuat dia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Dan biasanya sebagai penarik pajak, dia menarik lebih daripada yang seharusnya. Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak suka dengan Zakheus. Padahal anak-anak, Zakheus adalah seorang pemungut pajak yang telah mencapai puncak karirnya, profesinya. Dia punya segalanya, uang banyak, rumah megah. Ia kaya, tapi tidak bahagia. Ia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga perasaan-perasaan yang muncul adalah perasaan-perasaan tidak nyaman. Karena tidak ada yang suka dengan dia. Dia merasa terasing.
Padahal dengan uang yang banyak yang dia punya, seharusnya dia bisa mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Tapi toh ternyata Alkitab mencatat banyak orang yang membenci dia, sehingga dia menjadi orang yang terasing. Bagi orang seperti Sakius, yang dibutuhkan adalah penerimaan, diampuni, dimaafkan. Selama ini Sakius mendengar ada Tuhan Yesus yang baik, yang mau bersahabat dengan orang berdosa. Itu sebabnya ketika Sakius mendengar bahwa Tuhan Yesus yang mau bersahabat dengan orang berdosa akan lewat daerahnya, ia tidak mau kehilangan kesempatan itu. Sebenarnya dengan uang yang banyak yang dia punya, dia bisa loh mendapatkan fasilitas yang istimewa. Tapi buktinya tidak ada satupun toh yang peduli dengan dia. Sampai akhirnya dia mencari cara sendiri untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Yaitu dengan cara apa? Naik pohon. Karena badannya pendek, di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ia ingin tahu seperti apakah Yesus itu. Sakius ingin bertemu dan ingin bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mau lewat daerahnya, Sakius ingin melihat. Bahkan kalau diizinkan dia bisa bertemu. Ternyata halangan untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus itu banyak. Sekalipun dia banyak duit, sepertinya dia tidak dapat keistimewaan untuk berdiri di barisan paling depan. Akhirnya dia mendahului orang banyak dan memanjat pohon untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Dan benar, dari atas pohon itu Sakius bisa melihat Tuhan Yesus. Dan benar juga Tuhan Yesus melihat Sakius yang berada di atas pohon. Kemudian ketika Tuhan Yesus melihat Sakius di atas pohon, Tuhan Yesus menyuruh Sakius untuk turun. Kemudian Tuhan Yesus menawarkan bahwa Tuhan Yesus mau singgah di rumah Sakius. Wah, perasaan sukacita, perasaan gembira, berkecamuk dalam diri Sakius. Kenapa? Karena selama ini dia adalah orang yang sangat dijauhi orang-orang di sekitarnya. Hari ini Tuhan Yesus yang diberitakan itu mau bersahabat dengan dia, mau menumpang di rumahnya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya, Sakius sungguh-sungguh sangat bahagia. Dia menjamu Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus inilah yang membawa perubahan luar biasa dalam diri Sakius. Dan benar, Yesus sungguh sahabat orang berdosa. Sakius mengundang Yesus ke rumahnya, dan pintu anugerah dari Tuhan dibukakan bagi Sakius. Anak-anakku semuanya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, pintu anugerah pengampunan Allah selalu terbuka untuk kita. Kita tidak lebih baik daripada Sakius. Memang kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Sakius. Tapi kalau kita mau jujur, banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah membentak orang tua. Mungkin kita pernah bermalas-malasan belajar. Mungkin kita pernah bertengkar dengan saudara. Mungkin kita pernah tidak jujur. Mungkin kita dalam hati pernah membenci orang lain. Mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mungkin orang tidak lihat. Bagi orang yang bersalah, bagi orang yang sudah melakukan dosa, hal yang paling dibutuhkan adalah pengampunan. Diampuni. Nah, pertobatan yang sesungguhnya adalah berhenti berbuat jahat dan mulai melakukan kebaikan. Anak-anakku semuanya, Bisuti tidak tahu kita pernah melakukan dosa apa saja selama ini. Mari kita belajar seperti Sakius. Kita gak lebih baik daripada Sakius. Kalau Sakius pernah melakukan kesalahan dan pada akhirnya Sakius mau bertobat, dan dia juga mewujudkan pertobatannya dalam tindakan nyata. Kalau Sakius mewujudkan pertobatannya dalam tindakan nyata, mengembalikan
4 kali lipat daripada orang yang diperasnya, membagikan setengah hartanya untuk orang miskin. Itu tindakan nyata dari pertobatan Sakeus. Kalau kita bagaimana anak-anak? Apakah kerinduan di hati kita untuk mewujudkan pertobatan di dalam tindakan nyata setiap hari? Kalau dulunya mulut kita terbiasa bicara kasar, hari ini kita belajar untuk mengendalikan mulut kita, untuk berkata-kata yang sopan, mengucapkan, memilih kata-kata yang baik. Kalau kita dulu orang yang gampang marah, mari kita belajar menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi kita. Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lain yang pernah kita lakukan. Mari anak-anakku semuanya, pintu pengampunan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita buat salah dan kita diampuni? Pasti kita akan merasakan kelegaan. Biarlah anak-anak, pertobatan yang kita lakukan bukan hanya sekadar di mulut kita, tapi juga terwujud nyata di dalam tindakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan menyapa kami sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami juga punya tekad untuk kami menjadi lebih baik lagi. Jika selama ini ada dosa yang kami lakukan, kami bertekad untuk kami menjadi lebih baik lagi, mewujudkan pertobatan di dalam tindakan nyata. Hari ini anak-anak kami akan mengikuti penilaian tengah semester. Tuhan tolong supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Setiap soal yang dikerjakan dapat dikerjakan dengan jujur, dengan teliti, dan anak-anak kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Berkati kami supaya kami semua diberikan tubuh yang sehat, sehingga dengan tubuh yang sehat kami boleh beraktivitas dan melakukan semua tanggung jawab kami dengan baik. Seluruh keluarga besar SD Petra 7 kami serahkan kepadamu. Engkau memberkati kami setiap tugas dan tanggung jawab kami, apapun tugas yang harus kami kerjakan, dengan kekuatan dan campur tangan Tuhan kami boleh lakukan sehingga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita anak-anak. Selamat mengikuti PTS. Tuhan memberkati.